Anda kembali Ya. dilapor polisi, pemirsa, seorang remaja putri berumur 13 tahun jadi korban peluru nyasar saat sedang tidur di kamar rumahnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya, korban ini terluka di bagian punggung sebelah kiri dan kini dirawat di rumah sakit. Seorang remaja putri usia 13 tahun terkena peluru nyasar saat sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Jalan Kongo Asa, Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebuah proyektil peluru masih ada di lantai kamar setelah sebelumnya jatuh dari atas atap seng dan menembus plafon rumah. Akibat terkena peluru, korban terluka pada punggung kirinya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk mendapatkan perawatan medis. Sebelum kejadian, paman korban mendengar suara keras dari atas seng dan mengira kaca pecah. Namun saat dicek, di dalam kamar ternyata sebuah peluru nyasar masuk ke dalam kamar dan mengenai keponakannya. Dulu di dapur. Saya temani mamanya lagi kerja di dapur. Iya. Habis itu saya sandar di lemari kaca. Saya kira itu lemari kaca, saya sandar ada pecah. Halo. Habis itu pas ada pecah, saya dengar suara kayak pecah itu lemari. Saya dengar nih itu gimana kan udah menangis di kamar. Pas saya lihat bajunya, ternyata ada bekas peluru. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk menjalani operasi pembersihan serpian peluru. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peluru nyasar ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Iya. Ini kamu pasti penasaran nih gimana ceritanya ada peluru nyasar dari Genteng atap di atap. turun mengenai korban yang sedang tidur. Nah, ini langsung Ya. saja Gede dan juga Ya. pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari kejadian remaja putri yang terkena peluru nyasar ini. Kita sudah terhubung dengan Wakapolresta Kendari, Ajun Komisaris Besar Polisi Saiful Mustofa. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Assalamualaikum, Pak Saiful. Saiful. Apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aya, Mas Gede. Iya. Selamat pagi. Ya, Pak Saiful, sejauh ini seperti apa Pak proses penyelidikan? Kalau kita tadi kan agak sedikit bingung juga ini kenapa bisa dari atap datangnya peluru ini. Hasil penyelidikannya seperti apa sejauh ini Pak? Baik Mbak, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan, secara kebetulan kami malam minggu kemarin menyelenggarakan kegiatan patroli rutin yang biasa kami laksanakan malam minggu seperti itu. Ya. Untuk mengantisipasi kriminalitas, penjaga kamtipmas seperti itu. Kemudian tim patroli kami kebetulan mendapatkan laporan dari masyarakat akan adanya sekelompok pemuda menggunakan motor, kemudian mengancam warga juga dengan menggunakan senjata tajam Ya. jenis samurai seperti itu. Kemudian dari laporan tersebut tim patroli mendatangi lokasi. Dan kemudian ternyata di lokasi kami mendapatkan perlawanan dari kelompok tersebut. Kemudian untuk mengambil langkah-langkah, tim melaksanakan tembakan peringatan begitu untuk melumpuhkan dan alhamdulillah pelaku berhasil diamankan. Kemudian paginya kami mendapatkan informasi adanya korban peluru seperti itu. Kemudian kami laksanakan langkah-langkah, olah TKP dan sebagainya. Dan untuk korban, alhamdulillah sudah berhasil ditangani dengan baik oleh pihak, kemudian dirawat di rumah sakit, dilaksanakan operasi seperti itu. Untuk pelaku tadi yang kami sampaikan sudah kami amankan juga. Kemudian kaitan keberadaan peluru juga, ini kami laksanakan langkah-langkah olah TKP dan pemeriksaan untuk membuat terang seperti itu, dan ada identifikasi berkaitan dengan senjata yang tadi kami laksanakan tembakan peringatan maupun adanya proyektil yang ada dilaksanakan pemeriksaan. Demikian, Mbak. Pak Saiful, ini berarti ketika melakukan prosedur tembakan peringatan itu ke atas ya Pak Saiful ya? Ya, betul sekali. Karena di lapangan kan kami mendapatkan ancaman seperti itu yang membahayakan petugas. Kemudian kami melaksanakan tembakan peringatan kepada pelaku sampai akhirnya kami bisa mengamankan pelaku yang ada tersebut. Demikian. Iya, iya. Berarti Artinya Pak untuk kronologinya sendiri itu seperti apa Pak? Kenapa pelurunya itu bisa sampai nyasar ke rumah? Ya, jadi perlu kami sampaikan kelompok pelaku yang kami temukan ini ada di Jalan Raya, bisa Jalan Patimura. Itu jarak dengan TKP Rumah, adanya
peluru yang tadi jatuh tadi sekitar 1 kilometer seperti itu. Nah, ini masih kami laksanakan penyelidikan berkaitan dengan langkah-langkah kami laksanakan tembakan peringatan, karena kemungkinan pelurunya jatuh ke situ dan sebagainya. Kami laksanakan langkah-langkah pemeriksaan. Betul, jadi ditembakkan ke atas, kemudian jatuhnya itu 1 kilometer dari TKP penembakan, begitu ya Pak ya? Tapi untuk betul, dugaannya seperti itu ya, dugaannya seperti itu ya. Iya, betul. Tapi untuk ini Pak Saiful, sebenarnya untuk prosedur penembakan ke udara itu memang prosedurnya seperti apa sih Pak? Supaya itu peluru pada akhirnya tidak jatuh ke permukiman warga. Apakah ada Pak? Baik, demikian di lapangan ini kan kami mendapatkan perlawanan seperti itu. Mereka menggunakan senjata tajam, kemudian anggota juga melaksanakan langkah-langkah untuk antisipasi. Ini jaraknya kan sangat jauh ya. Kita juga tidak tahu 1 kilometer itu seperti apa. Harapannya kan tentu juga mendapatkan sasaran yang aman seperti itu. Namun demikian ini hal yang ini terjadi. Tentu ini SOP sebenarnya yang sudah kami laksanakan untuk dalam rangka mengambil langkah-langkah penangkapan kepada pelaku, karena kalau tidak juga bisa memberikan petugas. Dan tersebut juga laporan dari masyarakat karena mereka mengancam warga masyarakat seperti itu. Pak Saiful, hingga saat ini seperti apa korban, lukanya seperti apa Pak? Kalau bisa Anda gambarkan, apakah kami kemarin sudah menjenguk juga di rumah sakit, alhamdulillah sudah dilaksanakan langkah-langkah. Dan dari diagnosa pemeriksaan ini lukanya tidak terlalu dalam, kemudian pendarahan juga tidak aktif seperti itu, dan sudah dilaksanakan operasi untuk mungkin mengeluarkan hal yang masih tersisa di situ. Dan alhamdulillah kondisi korban sadar baik, alhamdulillah. Semoga cepat sembuh demikian. Baik, untuk hubungan dengan orang tua Pak, apakah sudah dijalankan atau apakah ada pesan-pesan yang disampaikan dari orang tua korban? Baik, kami sudah ketemu juga dengan keluarga korban. Memang ini satu hal yang tentu tidak sama-sama tidak harapkan. Ya, Pak, ya? Dan mereka berterima kasih juga sudah dilaksanakan langkah-langkah. Kami telah membawa korban ke rumah sakit, dilaksanakan perawatan, dilaksanakan juga operasi tindakan yang diperlukan seperti itu. Dan kemudian juga ada hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam hubungan keluarga korban yang sudah kami laksanakan. Dan memang ini hal yang tidak diharapkan. Semoga segera sembuh lah seperti itu. Baik, terima kasih AKBP Saiful Mustafa, Wakapolresta Kendari. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.